Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Arifin Bob di konten surat. Udah lama nih nggak bikin konten ya. Sorry teman-teman, saya terlalu sibuk banget karena sekarang lagi menyibukkan diri, capek ya. Soalnya lagi waktu-waktunya bongkar. Jadi kalau di perusahaan kita itu pembongkaran itu di bulan-bulan sekarang, bulan 1 sampai bulan 5 mungkin ya, sampai bulan 5-an. Nanti di bulan 7, bulan 6-an itu waktunya kumitate lagi. Nah, untuk konten surat sekarang ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang masih pengen tahu soal ujian ya. Ujian yang setahun itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman soal ujian saya kemarin itu. Jadi teman-teman, saya ujian kemarin itu lulus ya. Lulus, ingat. Jadi kemarin itu kan saya nggak lulusnya kan di ujian tulis. Ya alhamdulillah pas keduanya itu lulus. Seperti yang di video yang sebelumnya kan. Udah ada video tuh saya bikin tuh. Video yang pertama saya gagal dan video yang kedua setelah saya ujiannya lagi. Nah sekarang saya pengen ngasih tahu ke teman-teman. Gimana sih misalkan ujian kita itu di ujian tahap pertama itu gagal. Dua-duanya ya kan 2 kali itu ya. Itu gimana? Nah setahu saya teman-teman. Kalau ujian itu 2 kali gagal itu emang dipulangin. Banyak banget kejadiannya teman-teman saya juga yang sering ngasih informasi ke saya ya. Di setiap bidang pekerjaan, ada orang Vietnam, ada orang Kamboja, ya segala macam orang asing lah yang datang ke Jepang kalau ujian 2 kali nggak lulus ya dipulangin. Begitupun orang Indonesia banyak. Tapi jarang banget teman-teman. Kejadian yang gagal terus dipulangin itu jarang banget. Hampir semuanya itu lulus. Itu jarang banget. Kalau semisalnya emang gagal itu mungkin dibuat-buat atau memang udah nggak ketahan mungkin di sininya ya, wah udah deh digagalin gitu. Tapi kalau nggak ada niat-niat kayak gitu mungkin pasti lulus, pasti itu. Mungkin di pertama emang nggak lulus, tapi yang keduanya itu pasti lulus karena yang kedua ini mudah banget. Seperti yang sudah saya jelasin kemarin-kemarin itu kan, kalau bos kita yang ada di sini kan udah ngeluarin duit banyak banget untuk datengin kita jauh-jauh dari negara lain, sudah membiayai kita untuk datang ke sini, biayai kita waktu di Senta, biayai kehidupan kita juga. Belum lagi ngebayar ke orang yang ngambil kita gitu ya. Udah banyak banget ngeluarin dana lah. Kasarnya seperti itu kan. Jadi nggak mungkin mereka itu nggak ngebantu kita di saat memasuki ujian itu. Nggak mungkin. Setahu saya yang saya rasain kemarin itu waktu ujian ya teman-teman. Terutama waktu ujian praktek ya. Itu sebenarnya lucu banget. Lucunya gini kan, ketika kita nggak tahu itu pasti dikasih tahu. Walaupun ada pengawasnya ya, malah pengawasnya itu nyuruh kita itu supaya kalau kamu lupa, kamu nggak tahu, lihat lagi gambarnya. Jadi, oh ini mah bukan praktek buat ujian mungkin dalam hati saya kan. Ya ini mah emang orang latihan aja. Kalau kayak gini pasti lulus, orang gimana ya? Ini salah sedikit pasti dikasih tahu itu salah, dibenerin lagi. Jadi gitu teman-teman, waktu kemarin saya ya, waktu saya sih gitu. Waktu ujian praktek, karena yang ngawasinnya kemarin itu kebetulan senior saya yang kerja bareng sama saya, jadi dibantu. Dan ada 2 pengawasnya, pengawas dari pemerintah dan pengawas yang tahu soal pekerjaan Tobi. Kalau pemerintah kan nggak tahu kan, pemerintah kan taunya cuman gimana nih pendapat si pengawas yang tahu soal Tobi ini, gimana nih anak ini kira-kira mencukupi standar apa enggak gitu. Kayak gitu doang teman-teman. Tapi kalau untuk ujian tulis memang disiplin banget, memang ketat banget. Jadi nggak bisa kong kali kong. Memang benar-benar murni, itu yang saya rasain kemarin ya. Nah nanti kalau misalkan nggak lulus selama ujian itu, dipulanginnya kapan? Apakah di hari itu juga? Begitu nggak lulus, besoknya entah seminggunya langsung dipulangin. Jadi nggak kayak gitu teman-teman. Jadi setahu saya, yang saya sering dengar itu, kalau nggak lulus ujian yang awal itu selama 2 kali ujian itu,
dipulanginya itu di tahun depannya. Dipulanginya itu pas Shario kado kita itu, tempat izin tinggal itu yang kado itu, kartu itu sampai itunya habis selama kontrak kerja kita. Kan kontrak kerja kan rata-rata ada tuh yang tiap tahun diperbarui, dan ada juga yang udah langsung 3 tahun. Nah, nanti kalau nggak lulus 2 kali itu ya, di pas akhir kontrak itu, teman-teman langsung dipulangkan. Nah, nanti gimana? Kalau saya pengen ke Jepang lagi ngambil OTG, itu pasti bisa. Pasti bisa. Teman-teman langsung masuk lagi ke lembaga lagi, ke LPK lagi. Teman-teman ambil SSW, teman-teman ambil N4, teman-teman cari lagi pekerjaan yang menurut teman-teman kayaknya cocok banget buat saya gitu. Apalagi teman-teman yang udah pernah di Jepang, pasti udah ada gambaran pekerjaan apa yang kayaknya enak gitu. Nah, jadi mungkin itu saja ya teman-teman informasinya ya. Buat teman-teman yang masih pengen tahu kalau gagal itu dipulanginya itu di hari kapannya. Jadi seperti itu teman-teman kurang lebihnya ya. Kalau teman-teman masih banyak pertanyaan seputar di Jepang, silakan teman-teman tanya. Tapi rata-rata yang tanya pada di IG semua nih. Pada nge-DM saya kan soal permasalahan-permasalahannya. Tapi ya nggak apa-apa, silakan. Saya terbuka, kita diskusi bareng-bareng. Apapun yang ada masalah di Jepang, kita pecahkan bareng-bareng. Jangan sampai tindak semau kita sendiri tanpa kita pikir-pikir kembali, dan nanti resikonya ke kita sendiri. Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.